Selamat datang untuk para peserta pawai. Terima kasih atas partisipasi Anda semua, sehingga kegiatan ini bisa berjalan lancar. Dan silakan untuk menempatkan posisi kendaraannya masing-masing di kata rapi. Silakan kalau yang sudah mendapatkan sepeda motor silakan absen dan nanti ambil snack. Pancasila. Apa di? Pancasila. Pancasila. Diingat-ingat tempat duduk ranting. Tempat duduk pengurus ranting, KSB Kuasa Saudara menempatkan di tempat yang tadi mana. Yang akan dilantik menempatkan diri sesuai dengan formal. Untuk ketua ranting yang akan dilantik setelah absen nanti menempatkan posisi sesuai yang tadi malam diberikan tunjuk. Bapak Wali Kota Pekalongan, Bapak Haji Ahmad Ausan Arsal Jenet Budi Supriyanto SHMH, yang kami hormati Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, yang kami hormati Kepala Kantor Responpol Kota Pekalongan, yang kami hormati Korkom Pimca Kecamatan Pekalongan Utara, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Kadramil, yang kami hormati Bapak-Bapak Lurah Panjang Wetan, Panjang Baru, Kandang Panjang, Padukuhan Keraton, Bantengan, Kerapiak, dan Begayu, yang kami hormati Ketua MPC Ormas Pemuda Pancasila Kota Pekalongan, yang kami hormati Ketua PLC Ormas Pemuda Pancasila Kecamatan Timur, Barat, dan Selatan, yang kami hormati pengurus PLC Ormas Pemuda Pancasila Kecamatan Pekalongan Utara, yang kami hormati pengurus ranting Ormas Pemuda Pancasila se-Kecamatan Pekalongan Utara, yang kami hormati segenap panitia dan seluruh anggota Pemuda Pancasila serta tamu undangan yang tidak kami bisa sebutkan satu persatu.
Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia nikmat kesehatan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di aula Kelurahan Panjangwetan pada acara pelantikan pengurus ranting Ormas Pemuda Pancasila se-Kecamatan Pekalongan Utara. Kita doakan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita juga mendapatkan syafaat di hati dan juga di akhirnya. Amin ya rabbal alamin. Untuk lebih membersihkan waktu, akan kami bacakan susunan acara pelantikan pengurus ranting Ormas Pemuda Pancasila se-Kecamatan Pekalongan Utara masa bakti 2022 sampai 2024 sebagai berikut. Yang pertama, pembuka. Yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan menyanyikan lagu Mars Pemuda Pancasila. Yang ketiga, pembacaan doa. Yang keempat, pembacaan teks Pancasila dan pembacaan ikrar Pemuda Pancasila. Yang kelima, pembacaan SK pengurus ranting Ormas Pemuda Pancasila se-Kecamatan Pekalongan Utara masa bakti 2022 sampai 2024. Yang keenam, pelantikan pengurus ranting Ormas Pemuda Pancasila Kecamatan Pekalongan Utara masa bakti 2022 sampai 2024 dan penyerahan bendera patakan kepada perwakilan ketua pengurus ranting. Yang ketujuh, penciuman bendera patakan merah putih. Yang kedelapan, pemberian ucapan selamat kepada pengurus ranting yang baru dilantik. Yang kesembilan, sambutan. Yang ke-10, penutup. Baiklah, para hadirin yang kami hormati, marilah mengawali acara pada siang hari ini. Marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu acara yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Pemuda Pancasila. Hadirin dimohon untuk berdiri. Dilanjutkan dengan Mars Pemuda Pancasila. Pancasila.
Terima kasih. Hadirin putra sekalian, duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang pada siang hari ini akan disampaikan oleh Saudara Nathan Alam. Kepadanya kami persilakan. Ya, orang proses 30 tahun. Mari kita bersama-sama membuka kepala sejenak untuk berdoa seraya berdoa menurut keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain. Amma ba'd. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Puji syukur kami panjatkan kehadiran atas segala nikmat dan karunia, sehingga pagi ini kami bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada pelantikan pengurus inti Ormas Pemuda Pancasila Kecamatan Pekalongan Utara. Ya Allah yang mengetahui, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu memang benar, dan berikanlah kami kemampuan untuk menegakkan serta menunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah memang salah adanya, dan berikanlah kemampuan kepada kami untuk menghindarinya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jangan Engkau bebani kami melainkan sesuai dengan kemampuan kami. Jangan hukum kami jika kami lupa atau bersalah, dan lindungilah kami dari segala musibah. Ya Allah ya Rahman, kami berlindung kepadamu dari rasa sedih dan duka. Kami berlindung kepadamu dari rasa lemah dan malas, dan kami berlindung kepadamu dari kesalahan yang terlanjur kami lakukan. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berikanlah kami kesehatan, kekuatan serta lindunganmu sehingga kami dapat menjalankan amanah organisasi berbuat sesuai dengan aturan serta upaya kami bersinergi bekerja sama dengan ormas-ormas yang ada guna meningkatkan kondisivitas di masyarakat serta mendukung program pembangunan pemerintah Kota Pekalongan khususnya di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pembacaan teks Pancasila dan pembacaan Ikrah Pemuda Pancasila oleh petugas. Dimohonkan untuk para hadirin nanti bisa menirukan teks Pancasila dan pembacaan Ikrah Pemuda Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ikrah Pemuda Pancasila. Kami Pemuda Pancasila berikrah bertanah air satu tanah air Indonesia
acara selanjutnya pembacaan SK pengurus ranting Ormas Pemuda Pancasila se-Kecamatan Pekalongan Utara masa bakti 2022-2024 yang akan disampaikan oleh Sekretaris PAC Ormas Pemuda Pancasila Kecamatan Pekalongan Utara. Pembacaan susunan kepengurusan sekaligus pelantikan pengurus ranting Pemuda Pancasila se-Kecamatan Pekalongan Utara. Dimohon yang saya panggil juga bisa naik ke panggung atau podium. Yang pertama, Kelurahan Panjang Wetan, Ketua Saudara M. Nasir. Sekretaris Sisworo, Bendahara Wondo Sejarah. Kelurahan Panjang Baru, Ketua Saudara Adwi Tono Supriyano. Sekretaris Abu Wiswani. Bendahara Angelina. Ketiga, Kelurahan Kandang Panjang, Ketua Saudara Agus Yanto. Sekretaris Hadi Dwi Handoyo. Bendahara Khalif. Kelurahan Rakyat, Ketua Faizin. Sekretaris Nalifah. Bendahara Zuzia. Lima, Kelurahan Bandungan, Ketua Mufti Saiful. Sekretaris Miftahul Salam. Bendahara Rahman Rafi'i. 6, Kelurahan Degaya, Ketua Muhammad Salahuddin. Sekretaris Durga Dwi Anggoro. Bendahara Andi Kurniawan. Kelurahan Padukuhan Kraton, Ketua Amatan Alam. Sekretaris Musyanto. Bendahara Cantika Priviana. Terima kasih. Dilanjutkan untuk petugas bendera Patakan Merah Putih, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Pelantikan pengurus ranting Ormas Pemuda Pancasila se-Kecamatan Pekalongan Utara masa bakti 2022-2024 dan dilanjutkan dengan penyerahan bendera Patakan kepada perwakilan Ketua Pengurus Ranting Ormas Pemuda Pancasila yang baru dilantik. Kali ini akan dipimpin oleh Ketua PAC Ormas Pemuda Pancasila Kecamatan Pekalongan
saya menanyakan, siapkah saudara-saudari dilantik menjadi pengurus ranting Ormas Pemuda Pancasila masa bakti tahun 2022 sampai dengan tahun 2024? Maka saudara-saudari jawab siap. Kalau saya menanyakan, sanggupkah saudara-saudari mengucapkan sumpah? Maka saudara-saudari jawab sanggup. Apakah saudara-saudari siap untuk dilantik menjadi pengurus ranting Ormas Pemuda Pancasila masa bakti tahun 2022 sampai tahun 2024? Kelurahan Panjang kita, Kelurahan Panjang Baru, Kelurahan Panjang, Kelurahan Bandengan, Kelurahan Paduan Kraton, Kelurahan Kerapiak, Kelurahan Kayu. Terima kasih. Apakah saudara-saudari sanggup bekerja sama dengan pengurus yang lain dalam menjalankan amanat organisasi dan mengembangkan organisasi sampai ke tingkat basis? Terima kasih. Untuk itu, tirukan kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Satu, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, akan menjalankan tugas dan kewajiban pengurus ranting Ormas Pemuda Pancasila masa bakti tahun 2022 sampai dengan 2024 dengan sebaik-baiknya, ikhlas, sungguh-sungguh, jujur, dan penuh tanggung jawab. Tiga, menjunjung tinggi harkat dan martabat organisasi. Empat, apabila dalam masa kepengurusan saya melakukan kesalahan, maka saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disaksikan oleh para tamu undangan yang hadir, maka hari ini Minggu 2 Oktober tahun 2022 saya Dipoyono selaku Ketua Pimpinan Anak Cabang Ormas Pemuda Pancasila Kecamatan Pekalongan Utara dengan resmi melantik saudara-saudari sebagai pengurus ranting Ormas Pemuda Pancasila masa bakti tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab. Pekalongan 2 Oktober tahun 2022, Ketua Pimpinan Anak Cabang Ormas Pemuda Pancasila Kecamatan Pekalongan Utara, Dipoyono. Terima kasih. Dilanjutkan dengan penciuman bendera merah putih dan bendera Batak. Mohon maaf,
penyerahan bendera pusaka terlebih dahulu kepada pengurus atlet yang telah dilantik. Terima kasih. Dengan ini saya serahkan Pak Kakak dan Panji sebagai lambang kebesaran organisasi, tancapkan dan kibarkan di wilayah ranting yang ada ini. Yang laksanakan. Terima kasih. Dilanjutkan dengan penciuman bendera pusaka dan bendera merah putih oleh pengurus yang telah dilantik.
Ucapan selamat sama nyonya. Yang selanjutnya yaitu sambutan yang pertama untuk seluruh pengurus raja yang telah dilantik, kami persilakan untuk pilih tempat berdiri. Semoga. Acara ini dilanjutkan yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Ibu selaku Ketua PSC Mas Panovian Pancasila Kecamatan Pekalongan Utara. Kepadanya kami mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para sesepuh, tokoh ormas pemuda Pancasila, wabil khusus Bapak Budi Supriyanto SKMH yang sudah berkenan hadir, maturnuwun Pak Budi, yang kami hormati pula Bapak Wali Kota Pekalongan yang juga hari ini berkenan hadir di tengah-tengah kita bersama-sama kita, dan yang kami hormati pula Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga atau yang mewakili
Kepala Kisbanpol Kota Pekalongan atau yang mewakili Camat Pekalongan Utara, dan yang kami hormati pula Kapolsek Pekalongan Utara, yang kami hormati pula dan Ramil Kecamatan Pekalongan Utara, dan para lurah yang ada di Kecamatan Pekalongan Utara yang tidak bisa kami sebut satu persatu, dan para ketua lembaga, ormas dan LSM dari Kopasar. Terima kasih Bapak Seri sudah hadir, dari Bawaso Bapak Romanto, terima kasih sudah hadir, dan Ibu Haji juga hadir. Oh Banser, terima kasih atas kehadirannya. BNI juga hadir. Kemudian dari Rapi Wilayah 12 Bapak Kompiang, terima kasih Pak Kompiang atas kehadirannya. Kemudian pada Ketua RPC Bapak Budi Wono juga terima kasih atas kehadirannya. Rekan-rekan jajaran pengurus Ormas Pemuda Pancasila, pimpinan anak cabang Kecamatan Pekalongan Utara, dan rekan-rekan ketua ranting beserta jajaran pengurusnya yang tadi sudah dilantik. Kemudian saya lupa rekan-rekan dari senior dan militan yang juga berkenan hadir, dan hadirin semuanya yang hadir pada hari ini yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Oh ya, rekan-rekan kami dari PAC, jajaran pengurus PAC Barat, terima kasih atas kehadirannya. PAC Timur, terima kasih. Kemudian PAC Selatan, terima kasih. Pertama-tama mari kita panjat dan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini dalam suasana yang berbahagia kita dapat berkumpul bersama-sama tanpa alat suatu apapun. Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang kami hormati, hari ini pimpinan anak cabang Ormas Pemuda Pancasila Kecamatan Pekalongan Utara mengadakan kegiatan yaitu pelantikan ranting-ranting Ormas Pemuda Pancasila se-Kecamatan Pekalongan Utara, dengan harapan tentunya setelah panjenengan semua dilantik nantinya bisa melaksanakan kegiatan di wilayah ranting masing-masing dengan baik dan sesuai dengan aturan organisasi. Dan saya berharap juga selalu bersinergi dengan para kepala kelurahan, selalu membantu kegiatan-kegiatan yang ada di kelurahan, karena walaupun bagaimanapun sebaik-baiknya program yang ada di kelurahan tetap pasti masih ada kekurangan. Nah, dari situlah panjenengan semua nanti dapat mengabdikan diri dalam rangka untuk membantu kegiatan yang ada di kelurahan. Kemudian sesuai dengan harapan kita semua bahwa ke depan kita selalu berdoa dalam kehidupan berorganisasi, kita selalu diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sedikit menyinggung beberapa hari yang lalu mungkin
terjadi permasalahan-permasalahan yang menimpa kita, namun demikian hari ini kita tunjukkan bahwa kita masih bisa berbuat baik untuk negara ini, untuk bangsa. Kita memang prihatin atas apa yang menimpa saudara kita, saudara Dermawan atau saudara Lantung yang sampai sekarang mungkin belum bisa kembali lagi di tengah-tengah kita. Namun demikian mungkin proses ini mungkin masih berjalan, bahkan mungkin beliau Bapak Wali Kota juga mungkin sangat konsen dalam permasalahan itu. Kemudian mungkin yang terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu dalam kegiatan ini sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan, dan apabila ada kata kami yang kurang berkenan kami mohon maaf. Tentunya tak lupa dengan semangat sekali yang berkembang surut kita bermain. Pancasila, Pancasila, Pancasila. Dan terima kasih. Merdeka. Sekian terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Budi Yuwono selaku Ketua MPC Ormas Pemuda Pancasila Kota Pekalongan. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Pancasila! 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 Yang kami hormati Bapak saya, senior saya, guru saya, Bapak Budi Supriyanto SHMH. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Pekalongan, Bapak senior saya pendampingan Pak Arifin, Bapak tak lupa guru saya dan senior saya terhormat berada sebagai ulama besar. Mas Alipet, Mas Ramanto, Mas Zaidi, Mas Dim dari Universi, GNBI, ketuanya Musobadir, saudara saya Jonas yang dulu itu sekarang sudah pindah Pak, nanti berjini. Ya. Terima kasih. Ini mengingatkan saya pada 95 di Kaudim Makalima, wakil ketua PLC-nya Mas di Suara Dia, mau saya. Ya. 95 barometer Kota Pekalongan Utara juga mengadakan seperti ini. Hari ini yang kedua 95 saya masih nyanyi ketua MPC-nya Pak Budi. Saya dalam nyanyi Pemuda Pancasila. Hari ini dan bulan ini PAC Pekalongan Utara sama mengadakan pelantikan pengurus. Kemudian ada
bagaimana kita bersama-sama dan di 2022 ini kan Kalimantan Utara juga mengadakan yang sama. Oh, kalau Pak Mas Andi, siap Mas Andi, kita berjuang lagi untuk PP ke depan. Saya matur nuwun Pak Wali karena yang sering uji PP Pak Wali dari takjil sampai dan lain sebagainya yang laporan Om Tejo sama Mas Marban itu. Jadi laporan ke saya Om Tejo dari Pak Wali, kalau silakan. Mas Marban juga seperti itu. Saya ucapkan terima kasih sekali apresiasi kami untuk Pak Wali. Sangat besar Pak Wali, jauh kami membimbingannya, arahannya. Kami siap untuk mengawal panjenengan sampai insya Allah 2 kali periode baru. Harapan kami untuk PP ke depan yang saya harapkan teman-teman ranting mohon administrasi organisasi Mas untuk bisa saya minta kurang dari 3 bulan sudah ke tempat MPC ke sekretaris MPC karena P2W Sari Maya minta untuk 1 daftar hadir, foto sidang dan perlengkapan yang lainnya. Harapan kami, mari kita besarkan bersama-sama. Kita bukan Superman tapi seperti yang nantinya kita besarkan dan siapapun yang jadi pemimpin monggo. Karena PAC Kota tanggal 27 Januari besok sudah harus KTP. Dan saya sebelum puasa dan usap, monggo kita persiapkan siapapun yang memimpin, kita dukung bersama-sama. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Pancasila! 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 Terima kasih. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Haji Budi Supriyanto SH selaku sesepuh yang tokoh ormas pemuda Pancasila Kota Tangerang. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya mulai sepakat perkataan saya, marilah kita pegang perjuangan kemerdekaan Pancasila. Merdeka! Pancasila! 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 Terima kasih. Yang kami hormati, kami banggakan Bapak Wali kita Pekalongan, Bapak dan Ramil Kapolsek, Pak Kalibut, Pak Kades, Pak Camat, serta senior-senior Pemuda Pancasila, serta sahabat saya Mas Heri, awet muda Mas Heri. Rekan-rekan MPC, saudara-saudari PWC, rekan-rekan PAC dan seluruh kader Pemuda Pancasila serta undangan yang kami pada ini. Saya rasanya mudah kembali. Saya sedikit cerita sejarah Pemuda Pancasila di Kota Pekalongan ini. Kebetulan ini juga ada pelaku-pelaku lama. Ini Mas Roro. Tak minta berdiri Mas Roro. Mas Roro. Ini wakil ketua saya, wakil ketua BC, wakil ketua organisasi, kaderisasi. Mas Bapak Mitro. Sekretaris saya, Mas Silo.
dan mantan dan wakil. Mas Alipir ini PP tahun 86 ini. Saya betul-betul dan lain sebagainya yang tidak bisa sebutkan. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita masih berkumpul. Refleksi saya adalah pada 31 tahun yang lalu. Jadi waktu itu usia saya 31 tahun, ya 30 tahun usia saya. Saya waktu itu tinggal di Pekalongan kira-kira baru 5 tahunan. Saya kebetulan dulu dosen. Yang aktif di organisasi itu waktu itu istri saya. Istri saya itu sekretaris FKPP Kota Pekalongan. Jadi kebetulan anaknya Abdul Pak. Saya sering nganter kalau istri itu datang. Suatu saat saya nganter istri saya, ada kegiatan FKPI di Kota Pekalongan. Di situ ada Ketua FKPI Jakarta Mas Edi Sudantoro dan Ketua PP Mas Teknologi. Waktu itu ketemu saya semua Mas Edi, tolong pemuda Pancasila di Kota Pekalongan itu dibenahi. Kebetulan teman-teman saya di Semarang semua. Ya siap. Saya coba, saya orang Pekalongan. Akhirnya tahun 91 itu saya menerima mandat untuk istilahnya konsolidasi pemuda Pancasila di Kota Pekalongan. Saya dan Delono, Bapak Mitro, almarhum Tahyono, kita bergerak. Saya tanya, saya nggak kenal dulu pemuda Pancasila Pekalongan sebelum saya siapa. Di antaranya saya ditentukan oleh Mas Zainal Zaini, Mas Kaji Gopal, terus Mas Taufik dan Mas Prato waktu selaku sekretaris. Jadi pada waktu itu 87 itu Ketua Pemuda Pancasila pertama di Kota Pekalongan itu Mas Zainal Zaini, sekretarisnya Mas Prato, bendaranya Mas Gopal. Pada pernah dengar nama Mas Gopal itu? Mas Gopal itu mertuanya Pak Wali Kota. Nah, saya ketemu beliau-beliau, saya mau konsolidasikan Mas. Wes, moga Mas Edi, kita senior-senior itu mendukung. Mas Topik waktu itu Mas Gopal bilang, nanti kalau ngomong Mas, wah enak-enak ternyata. Jadi begitu cintanya pada pemuda Pancasila. Sehingga mohon maaf Pak Wali mungkin tidak tahu. Jadi kalau ada kegiatan awal-awal saya juga Mas Gopal tolong ini kegiatan ini disumbang ke Mas Gopal. Bahkan jeep goreng pertama pemuda Pancasila itu yang ngasih Mas Gopal perempuannya Pak Wali Kota. Ini jarangnya belum tahu saya kasih tahu. Setelah itu proses berjalan alot. Saya mau jadi ketua MPC diganjel-ganjel. Kebetulan pemuda Pancasila itu benderanya merah, baretnya merah. Sedangkan pada waktu itu yang berkuasa adalah golongan karya Partai Golkar. Sehingga kehadiran kita dicurigai, jangan-jangan ini mau membesarkan ini salah satu atribut dari PD. Banyak yang tidak tahu. Sehingga dari dor-dor saya ketemu Pak Wali Kota, Pak Dandi, Pak Kapolres, Pak Kadus, saya jelaskan pemuda Pancasila itu organisasi yang cukup kuat. Lahir pada 28 Oktober tahun 1959. Jadi partai politik, 3 partai politik di Indonesia waktu itu ya PDI, Golkar,
dan P3 itu belum lahir, pemuda Pancasila sudah lahir. Oktober tahun 59. Nah, kenapa pemuda Pancasila itu lahir? Ini beda ngerti. Kadang-kadang masuk, asal masuk, yang paling sedih itu masuk terus berendang-rendang ya, lahirnya. Jadi seolah-olah itu yang nggak pernah ada pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila dibidani oleh TNI khususnya Angkatan Darat, yaitu Bapak Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Bapak Ahmad Yani, dan Bapak Gatot Subroto. Jadi biar paham kenapa harus melahirkan pemuda Pancasila. Waktu itu terus terang, program Partai Komunis Indonesia itu sangat luar biasa. Hingga TNI itu merekrutkan pemuda-pemuda ini jadi multi komplek. Biasanya ngomong kiri kayak pemuda Pancasila itu siapa ya? Mulai preman terminal, preman pasar, rekrut semua. Karena apa? Mereka punya nyali, punya keberanian untuk menghadapi apa? Menghadapi komunis, terutama pemuda rakyat. Jadi dulu ada pemuda rakyat, itu pemudanya PKI. Kita itulah makanya lahir pemuda Pancasila itu apa? Atas kebutuhan sejarah. Sehingga sampai terkenal sampai sekarang seolah-olah pemuda Pancasila itu anggotanya preman-preman. Ya pokoknya pemuda Pancasila itu dari yang halang jajah sampai dekat dengan jajah ada. Tapi jangan lupa bahwa kalian punya misi besar apa? Mempertahankan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Makanya tekad pemuda Pancasila adalah Pancasila tadi. Jadi kalau ada tekad-tekad yang lain sekarang itu banyak improvisasi. Pemuda Pancasila salah. Tekad pemuda Pancasila, pemuda Pancasila itu Pancasila tadi. Makanya lagu tadi. Pancasila abadi itu tekad kami. Untuk menyemangati ini kita punya semboyan perjuangan. Semboyan perjuangannya apa? Sekali layar terbang surut kita berbantah. Kenapa ini dipakai sekali layar terbang surut kita berbantah? Ini peribahasa para pelaut dari Bugis Makassar. Dari para pelaut ini, kalau sudah ibaratkan layar dia pantang menyerah terus. Tetapi ingat, sebelum layar dikembangkan, sebelum laut satu, kapalku itu kuatan apa saja. Yang kedua, nahkoda dan krunya bagaimana, cuacanya bagaimana. Jadi sekali layar dikembangkan bukan mengartikan beras yang tidak terarah, ini dicatat. Kadang-kadang salah kaprah, pokoknya sekali ada terbang beras bukan itu, tapi diukur semua. Setelah saya dilantik menjadi ketua MPC, ini cerita waktu itu muscap pertama, kalau tidak salah saya dilantik pemegang mandat, ya, pemegang mandat dilantik untuk membesarkan, baru kemudian kita besar. Itu pelantikannya di kantor wali kota itu, aula atas. Apa namanya sekarang? Amarta. Bukan sejarah di sini. Jadi foto-foto saya masih publik. Itu Mas Andi Bom itu bendera saya, di sana. Jadi video itu dia PP lama ya.
waktu itu masih bujang, belum nikah dengan istrinya. Mana Pak? Makanya kalau sekarang putranya sebagai ketua ranting buku ya penerus. Dari lama Mas Andi. Dulu saya ketua RPC. Jadi mohon maaf, kalau ada kegiatan duitnya cukup orang, oh cukup Pak. Kalau nggak cukup nanti kita telepon saya. Jadi saya ketua tidak pernah terima sumbangan dan terima bendera. Misalnya saya telepon Mas Farmas, saya mau kegiatan itu tolong kurang Mas Andi yang marah. Karena apa? Kalau yang terima ketua, jadinya fitnah, wah itu dipanggil ketua. Misalnya setelah dilantik, kemudian pemuda Pancasila di Jawa Tengah ada masalah, saya dijadikan sekretaris KTR Pemuda Pancasila Jawa Tengah mulai tahun 93. Sekretaris KTR, jadi ketua KTR-nya dari DPP Mas Tony, saya sekretaris. Nah kenapa saya bisa diangkat jadi sekretaris? Ini karena teman-teman Pemuda Pancasila di Kota Pekalongan yang waktu itu cukup besar, cukup solid sehingga diperhitungkan oleh RPC di daerah lain. Jadi, kalau membutuhkan bebas pelantikan 2 bis, ke Purwokerto 2 bis, Cilacap terus, sehingga kompak teman-teman ini, saya jadi besar. Wah, hebat itu ketua DPP Pekalongan. Padahal saya tidak ada apa-apanya. Kehebatan saya sebenarnya kekompakan, kesolidan, satu visi di antara seluruh komponen organisasi Pemuda Pancasila di Kota Pekalongan. Dulu kita 4 PAC terbentuk 45 ranting di dalam semua. Makanya saya juga cukup senang kalau sekarang utara mulai lagi. Ranting, kewajibannya membesarkan pada tingkat RT RW. Jadi makanya tadi saya dengar ada ketua PAC Selatan, Barat, dan Timur. Ya tolong ini dicontoh, kalau utara bisa, Barat, Timur, Selatan yakin bisa. Tadi saya dengar Pak Wali. Pak Wali, tolong di sini konsolidasi dibantu, beliau siap. Jadi setelah ketuanya, dulu terus Pak Alek ketua itu Pak. Pak Alek juga enggak minta sendiri Mas, aku siap. Makanya pada waktu Pak Alek kalau balik kota, saya ini minta Pak Alek PD. Tapi semua PP saya teruskan milih Pak Alek. Saya bukan saya dengar. Saya waktu itu salah satu ketua DPP Partai Golkar. Sampai saya berbisu di sana sini dilaporkan oleh ketua Golkar sini. Ini gimana Pak begini? Ketua DPP Golkar kepala bentuknya PDI. Saya tidak dukung PDI. Saya dukung kader Pemuda Pancasila. Makanya kalau jadi ketua itu begini, ketua RPC, RPW, ranting, PAC. Saya juga pesan, korbankan karyamu demi anggotamu, jangan korbankan anggotamu demi karyamu. Jadi kalau tadi Mas Budi Yono selaku RPC sudah bilang siap mengawal Pak Wali 2000 sampai 2024 dan periode kedua. Ini jadi benar ya. Apapun partainya, nah ini saya ingatkan. Apapun partainya, apapun partai kalian, kalau ada saudara kita, keluarga kita maju, itu yang wajib kita dukung. Saya kasih contoh lagi. Waktu itu ada namanya Indra Priadi, sekarang wali
ini salah satu wakil ketua. Begitu dia nyalon wali kota Semarang cukup begini, Mas Bambang Raya diusung Golkar. Saya kalau pendapatan dari Semarang saya berikan, pokoknya pilih Hedi, jangan melihat saya lalu. Dan saya berkorban, saya betul itulah saya mengorbankan karir saya demi anggota saya, dan saya tidak akan mengorbankan anggota saya demi karir saya. Itu namanya pemimpin. Akhirnya sampai hari ini Mas Hedi wali kota 2 periode, insya Allah ke depan kalau belum maju gubernur, saya akan putar Jawa Tengah untuk mengatasi yang kita harus seperti itu, biasakan. Minimal kalau orang sendiri kan enak. Katanya ini ketua PAC aja, Pak Wali kok enggak? Harusnya Pak Wali kalau enggak kalau pelantikan EPC. Tapi beliau itu nanti ini sudah terbukti mau hadir di tengah-tengah kita sekelas PAC. Kalau perlu nanti kalau hadir Pak ya. Ini ada Pak Lurah, dibantu ya Pak ya. Ada Pak Camat ini, Pak Camat Utara ini. Nah, sekali tolong dibantu Pak. Ini anak-anak kita semua. Nanti kalau ada apa-apa ya saya di sini Pak kayak bener tak sendiri. Meskipun saya sekarang tidak syukuran. Tapi kalau kita bicara mengenai Jawa Tengah, bisa ada cerita banyak sekali. Begitu saya sekretaris, saya mencoba dirikan data, dirikan kota Tegal, Kabupaten Tegal Selatan. Hambatannya luar biasa. Sampai saya pernah mengamuk di Batak. Susah sekali. Saya di kota Tegal saya mengamuk. Bagaimana tapi yang saya wali kota, Kakak Zoso, sulitnya bukan begini. Ya waktu itu kita masih muda semuanya, saya kis kepala Pak saya ini. Cucu sudah 3 jadi ya. Kalau kamu mulai benar. Nah inilah makanya saya pengen setelah itu nanti selatan, barat, timur kita kompak. Jadi pemuda Pancasila ya satu yang dilahirkan pada tanggal 28 Oktober 59. Jadi nggak ada pemuda Pancasila yang si A, si B nggak ada. Satu pemuda Pancasila. Memang saya juga agak prihatin ya, tidak hanya di Kota Pekalongan kalau isu seperti ini. Saya juga putar banyak ketemu dengan teman-teman. Dulu tuh perasaan Jawa Tengah itu kabupaten kota yang 35. Sekarang PD-nya jadi 30, dari 70. Artinya pembesaran organisasi itu bagaimana besarannya bukan dipecah. Ini kadang-kadang salah, membesarkan pecah. Kalau belum dari belum ada kubu A ini, kubu B ini. Saya pengen oleh kawan kita satukan. Kalau kemarin ada perbedaan pendapat sedikit, mari kita konsolidasi yang bagus. Umum yang senior ini sudah mau pada turun belum? Kemarin tak tanya, ayo Mas Ali, Mas Silo, Mas Andi, Mas Iwayo, kita bangun lagi. Kita bangga. Jadi mosok punya Pancasila jadi lebih tua daripada partai politik yang sekarang ada. Kok kita jadi lemas sehingga ecek-ecek pecah, produk pecah ini jangan. Kita solid karena misi kita, tekad kita Pancasila semakin tahun masih ada halangan terus. Jangan dikira kalau PKS sudah bubar, karena di PKI itu ada namanya OTB, organisasi tanpa partai. Dia bisa menyusup kemana-mana, bisa bergerak kemana-mana tanpa orang. Ini Pak saya ini sebagai Purnawirawan TNI perlu dipaham. Jadi kita
Jadi jangan sampai kita diadu domba sendiri di antara kader muda Pancasila, sehingga misi kita Pancasila itu tidak akan pernah sampai. Honorable Gembong, apa gunanya kita bicara sila keempat tentang musyawarah mufakat, melayani orang itu melayani ini. Udah, kita tidak mau dengar lagi. Mudah-mudahan setelah ini kita konsolidasi. Ayo konsolidasi. Kita bangun bersama-sama Pekalongan. Ya itu kebijakan Pak Wali yang apa ya untuk dimusuhi. Oh boleh musuhi mau diri. Ini keluarga besar kita. Makanya saya katakan tadi, mulai Mas Gupar, mulai Mas Alek, itu bukan orang lain. Jadi makanya hukumnya wajib kalau ada ketua RT sudah bilang akan mengawal sampai 2 periode. Mulai sekarang konsolidasi, jangan hanya ngomong. Ranting bentuk RT RW bentuk, kita bersama kita awal sampai 2 periode. Setuju betul? Ojo ngomong dong ya. Kita mau berbaca dulu konsisten. Ya. Jangan depan dia di belakang. Itu bukan patah. Apapun risiko, kalau sudah saja jangan. Saya hidup ini sudah banyak makan asam garam. Tapi sampai hari ini karena sikap saya konsisten, insya Allah kita tetap tegar, tidak ada masalah. Tetap akan jalan terus. Kita itu bertarung. Biasa PKKO ambil nanti besok baru lagi pakai tarung lagi. Itu bertarung seperti itu. Makanya ya juga sebenarnya itu sehat. Nanti kalau ketemu teman-teman yang lain sehat. Itulah yang bisa saya sampaikan. Saya terima kasih dan sekali lagi Mas Budi, MPC dan jajarannya konsolidasikan ke bawah. Oke. Ada apa-apa dulu, ada apa-apa kalau Pak Wali atur, ada Pak Wali. Saya kurang ini, saya minta tolong jangan lupa bantu kok. Karena saya dekat juga dengan Pak Andi. Pak Andi itu saya sering ngobrol dengan Pak Andi di Jakarta, sering ngobrol. Jadi bukan orang ngomongin diri. Nanti kalau udah cerewean tak pulang. Ya aku mesti menang terus sama Mas Wali dulu lah ya. Terima kasih itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ayo bangkit, berdiri, berlari dan berjuang bersama-sama dalam naungan keluarga besar Muda Pancasila demi lebih baiknya kota Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara-saudaranya dari sebentar dan pengarahan yang akan disampaikan oleh Yang Terhormat Bapak Haji Muhammad Irfan Arslan Junaid SI selaku Wali Kota Pekalongan. Kepadanya kami persilakan. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Yang saya hormati senior saya, ibu saya, dan beliau juga banyak motivasi dari saya karena berkiblat kepada beliau, salah satunya Pak Budi. Matur nuwun atas keraluhannya. Yang saya hormati Ketua MPC beserta seluruh jajarannya, yang saya hormati ada sesepuh-sesepuh ini yang sudah hadir, sangat luar biasa semangatnya dan mudah-mudahan
silaturahmi, perhatikan sekaligus silaturahmi bisa memperpanjang umur kita semua. Yang saya hormati para tamu undangan, ini ada dari Kopasar, dari Baurisol, Mas Ramadan, dari Rapi, Banser, Lindu Aji, GMBI, apa mana ini? Sudah ya? Yang saya hormati Forkobincang, Pak Camat yang mewakili dan Ramil dan Kapolsek. Yang saya hormati tamu undangan semuanya, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ini sebetulnya saya grogi, kehabisan materi karena pidato saya setelah Pak Budi. Ya, aku Pak ngomong apa ya Pak Budi? Saya nggak apa-apa. Ya, alhamdulillah ini merupakan semangat kita semua, merupakan semangat pemuda Pancasila khususnya yang di PAC Utara untuk membentuk pengurus ranting, ya pengurus ranting, dan mudah-mudahan ini segera disusul oleh kecamatan yang lain, barat, selatan dan timur. Ya mudah-mudahan kalau kita sebetulnya melihat pemuda Pancasila ini seperti yang tadi sudah disampaikan, bahwa pemuda Pancasila ini lahir sebelum 3 partai itu lahir. Ini luar biasa dan masih konsisten sampai sekarang. Nah, tinggal bagaimana komitmennya, tinggal bagaimana perjalanannya, tinggal bagaimana para anggotanya apakah bisa menjaga marwah maupun komitmen-komitmen yang sudah dibangun oleh para senior-senior kita. Ya, senior-senior yang di depan ini sangat luar biasa. Praktis dulu saya tidak menyaksikan adanya konflik yang berkaitan pemuda Pancasila di Kota Pekalongan. Walaupun mungkin perbedaan terus apa ya, anggotanya ada yang salah jalan 1-2 itu ada, tetapi semuanya bisa diredam oleh organisasi, dan itu adalah peran dari kita semua. Mohon maaf tapi saya tidak mengukur besar atau kecilnya suatu organisasi ini dari jumlah anggota. Percuma buat saya kalau anggota ini sebanyak-banyaknya 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 di Kota Pekalongan yang mendeklarasikan saya bangga dengan bangganya mengatakan bahwa organisasi saya adalah yang terbanyak jumlah anggotanya. Tetapi di dalamnya pada prakteknya minim kontribusi. Buat apa? Itu menjadikan percuma. Minim kontribusi baik kepada organisasi, baik kepada masyarakat, dan saya setuju apapun organisasi ini yang harus dilakukan ini adalah tetap bersinergi dengan pemerintah dari tingkat kelurahan, dari tingkat kecamatan sampai pemerintah kota. Ini harus dan wajib. Pedoman PP ini sudah jelas ya bahwa Pancasila abadi. Apapun kalau kita maknai dalam sekali, apapun kalau kita jabarkan Pancasila abadi, ini nggak selesai nanti sampai akhir. Tetapi secara garis besar, kalau kita memang berpedoman pada Pancasila abadi, ya anggota PP ini semuanya harus menjadi panutan paling tidak. Sekarang sudah banyak organisasi-organisasi serupa, banyak sekali. Harusnya PP yang paling lama, yang paling anggotanya sangat luar biasa, Pak Budi juga berangkat dari Kota Pekalongan sampai ke Jawa Tengah, sampai beliau menjadi DPR RI. Perjalanannya dari PP Kota Pekalongan. Kepercayaan yang dibangun. Percuma
ini menjadi ambiar. Masyarakat sudah tidak antipati kepada PP. Jangan sampai, pesan saya jangan sampai. Karena apapun sejarah PP, perjalanan PP, pemuda Pancasila ini sangat luar biasa, dan para tokoh-tokohnya juga sangat luar biasa. Nah, komitmen kepercayaan ini yang harus dibangun. Kalau saya melihat, memang saya nggak tahu ya perjalanan yang lain mungkin sama. Kalau saya melihat, karena yang paling berkoordinasi dengan saya itu Utara Baru, ya, karena yang paling berkoordinasi dengan saya itu Utara. Jadi saya melihat Utara yang paling aktif. Ya, saya melihat, saya nggak tahu perjalanannya, mungkin sama, karena bukan koordinasi saja mungkin. Ya, apapun suatu hal yang positif, suatu hal yang bermanfaat, wajib hukumnya saya sebagai kepala daerah untuk mendukung organisasi itu. Salah satunya termasuk PP. Mungkin kemarin yang tadi juga sudah disinggung oleh Ketua PAC Utara Pak Ibrahim, masih ada 2 ya anggota PP, Mas Latong dan Mas Taufik, yang sampai sekarang masih belum keluar, masih belum kembali ke rumah. Tapi insya Allah saya selalu koordinasi dengan adik Mas Latong, Mas Ii. Insya Allah paling lambat besok atau Selasa Mas Latong bisa kembali ke rumah. Karena kita masih harus menyelesaikan beberapa administrasi keterkaitan proses itu, administrasi maupun surat pernyataan dari pihak korban. Ya, kemarin malam sudah saya temukan ya dari keluarga, dari korban, dan mereka sepakat kalau surat pernyataannya itu sudah jadi hari ini, besok laporan akan dicabut. Kalau saya ingat betul, orang tua saya, ayah saya mengajarkan bagaimana saya sebagai individu, saya sebagai laki-laki ini untuk bertanggung jawab kepada perbuatan kita sendiri. Kalau dulu saya masih sekolah, saya pulang laporan, Pak, saya dijewel atau dimarahi oleh guru. Kenapa guru bisa marahi kamu? Kamu salah, ya saya salah, saya tidak mengerjakan PR dan sebagainya. Kalau saya didisiplinkan di sekolah, saya justru yang dimarahi habis-habisan oleh orang tua saya. Pak, saya pulang baju saya kotor dan sebagainya. Kenapa? Saya tadi berkelahi dengan teman saya. 1 lawan 1 apa gimana? 1 lawan 1 menanggi. Ya rame lah saya ya. Rame berbeda bareng. Wes sewani ora kayak sewani parane untuk diteruskan sampai dengan selesai tuntas. Itu ajaran orang tua saya. Jadi di situ orang tua saya tidak pernah membela walaupun anaknya yang memang berbuat salah. Saya ingat betul pada waktu SMA saya kebut-kebutan di Simpang 5 trek-trekan dan saya ditangkap Polantas. Ya, polisi lalu diboncengke, motor saya ditahan, dicegah, diboncengke sampai mubeng Simpang 5. Di situ yang lihat banyak sekali sampai izin. Ya, sampai di kantor polisi apa yang dilakukan ayah saya, anak saya kenapa kebut-kebutan di Simpang 5? Oke, suruh bersihin taman saja itu di mana? Di depan Polres sekalian. Polisi bingung. Pak ngongkon begini, Pak
Jadi bertanggung jawab kepada perbuatan kita. Selama kita salah, melindungi boleh, orang tua melindungi itu tugasnya. Tetapi kalau memang berbuat salah, ya monggo diberikan pelajaran. Itu juga yang harus dilakukan oleh organisasi. Bagaimana ada anggotanya bermasalah, salah, ya bagaimana caranya kita memberi pelajaran. Wes salah, ayo duduk baik dan sebagainya. Ini salah. Jangan seperti itu sistemnya. Dicari permasalahannya kenapa, salahnya kenapa, prosesnya bagaimana. Sudah ada pelaporan, sudah ditangkap. Ya harus minta maaf, tidak ada jalan lain. Harus minta maaf, harus dimediasi, minta maaf. Ini yang harus dilakukan oleh organisasi. Jangan ada ancaman ini orang waktu Pak Butuh KPK, orang waktu di Jawa Tengah Pak Bingkamu KPK, orang waktu Pak Butuh saya bilang apa ini? Tanteni lah, tanteni. Betul, saya yakin Pak Budi melakukan hal serupa. Bela anggota, ya, bela anggota, semuanya untuk kepentingan anggota, bukan untuk kepentingan pribadi. Anggota salah, yang dibela bagaimana caranya dia bisa keluar. Anggota salah, ya bagaimana caranya dia juga harus mendapatkan pelajaran, mendapatkan ganjaran, mendapatkan sanksi dari kesalahan ini. Tetapi harus kita bela, harus kita lindungi. Tetapi caranya bukan pukul, caranya bukan bunuh, ya. Itu yang betul-betul. Saya yakin ke depan PP pun juga harus seperti itu, dan alhamdulillah mudah-mudahan semuanya juga berjalan lancar. Pegang omongan saya, semuanya sudah saya mediasi. Saya kemarin bilang kepada adik Mas Kakak, ada adiknya juga yang Mas Babel ya, yang kemarin sudah video call juga dengan saya. Kemarin sudah saya temukan, mudah-mudahan hari ini suratnya jadi. Nanti malam saya temukan lagi di rumah saya supaya besok untuk mencabut laporan. Ada lantong dan topik ya. Insya Allah Senin paling lambat Selasa semuanya sudah bisa kembali ke rumah. Saya instruksikan, sudahlah, ini diambil alih keluarga saja. Diambil alih keluarga saja, saya bantu, dan organisasi Pemuda Pancasila hanya memantau, tidak usah ikut-ikut proses, karena kita kan harus meluk bahasanya. Sebab selama korban tidak melakukan pencabutan laporan, ya tidak bisa bebas. Malah kalau sudah dilimpahkan ke kejaksaan, penganiayaan bisa 5 tahun hukumannya. Kan kasihan ya. Apapun lah, toh itu ikut saya kemarin di pilkada. Ya, saya sampaikan kepada pihak keluarga, orang usah jalur tulung sebetulnya tak tulungi. Karena dulu lah toh pernah nolong saya, bantu saya di pilkada. Nah ini mudah-mudahan proses semuanya lancar, ya. Pemuda Pancasila khususnya Utara, sekali lagi saya ucapkan selamat atas pelantikan rantainya. Semoga bisa menjalankan tugas organisasi, semoga bisa membawa nama baik Pemuda Pancasila terus ya di Pekalongan, semoga tambah besar. Kita sukses story Pak Budi saja, ya tidak usah jauh-jauh. Sukses story-nya beliau berangkat dari Pekalongan bisa ke Jawa Tengah, bisa ke Jakarta. Dan mudah-mudahan ketua-ketua PP selanjutnya setelah era beliau itu ya harusnya seperti itu, ya bisa Pekalongan dibesarkan dulu, disolidkan dulu, ya nanti bisa ke Jawa Tengah, nanti bisa ke pusat. Mudah-mudahan semuanya lancar. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata, kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di Bapak Ibu semuanya, kami mohon maaf. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat untuk PAC Utara yang sudah solid, yang sudah membentuk sampai tingkat ranting, dan mudah-mudahan segera PAC yang lain untuk menyusul. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila
Terima kasih. Dan demikianlah acara pelantikan Rakyat Ormas Pemuda Pancasila Swasembada Kepala Daerah masa bakti 2022-2024